只要将主将没有任何反抗的，地球的他们擒拿着，动手！勇气即将奔赴地球，诺兰山家族的舰队，不好了！太嫩了！其战斗的机会，巨兽之后，我一直没有多说金角。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membahas konten spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 97 yang kemungkinan juga akan membahas episode 98 karena sepertinya untuk episode besok tidak akan ada di versi novelnya karena di versi novelnya tidak terjadi pertarungan pada episode 97 tetapi di versi Donghuanya akan terjadi pertarungan yang kemungkinan hal tersebut terjadi karena untuk menghibur kita karena sepertinya Tencent sadar kalau Soulstar ini sudah jarang adanya pertarungan membuat penontonnya jadi sepi. Mungkin saja loh ini cuma nebak-nebak doang. Kalau gitu pun kita langsung saja masuk ke pembahasan spoilernya. Pembahasan ini berlanjut dengan Buluo yang telah sampai di planet bumi. Lebih tepatnya ia sekarang berada di dekat Pulau Mistik, yaitu pulau yang sebelumnya pernah menjadi markas Babata. Di sana Buluo sudah memberikan perintah kepada para bawahannya untuk melakukan penyerangan kepada 3 orang terkuat di bumi, yaitu Lo Feng, pemimpin Hong dan Lei Shen. Di sini mereka berniat untuk menangkap mereka bertiga, karena jika mereka bertiga telah mereka tangkap maka bumi sudah tidak berkutik lagi berhadapan melawan mereka. Dengan segera rombongan Buluo menggunakan pesawatnya pergi ke tempat kasih Lo Feng, yang sekarang Atuka memeriksa kalau di sana terdapat tanda-tanda kehidupan dari Lo Feng, pemimpin Hong dan Lei Shen. Babata yang berada di dekat Lo Feng sudah bisa merasakan sinyal dari Pulau Mistik kalau rombongan Buluo sudah memulai penyerangan mereka dengan terbang menuju mereka langsung. Lo Feng bersama pemimpin Hong dan Lei Shen langsung bersiap-siap untuk bertarung. Tidak membutuhkan waktu lama, pesawat Buluo sudah sampai di tempat Lo Feng. Buluo bersama para bawahannya pun keluar dari sana sambil menyampaikan dengan sombong kalau bumi ini akan dijadikan sebagai planet budak oleh mereka. Babata melihat rombongan pasukan Buluo merasakan jika pasukan Buluo ini tingkatannya berada di tingkatan bintang, dari tingkatan bintang 6, bintang 3, dan bintang 1, sedangkan lainnya berada di tingkatan star level 9. Lo Feng sedikit khawatir setelah mendengar tingkatan mereka, tetapi dengan segera Lo Feng menyuruh kepada pasukannya untuk keluar dan mengepung rombongan pasukan Buluo. Buluo bersama para bawahannya yang melihat itu sangat kaget karena ternyata di bumi ada pasukan alam semesta alias budak yang berada di ranah bintang tingkatan 7 sebanyak 3 orang. Hal ini sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Buluo. Buluo yang melihat 3 pasukan tingkat bintang 7 milik Lo Feng menjadi sangat ketakutan dan ia langsung memutuskan untuk menyerah karena pasukan bintang tingkatan 7 sudah bisa menghabisi pasukan Buluo sendirian yang membuat mereka semua menjadi sangat ketakutan. Mungkin di bagian ini akan sedikit ada perbedaan di versi Donghuanya dan juga novelnya, yang kemungkinan besok di versi Donghuanya akan terjadi pertempuran di antara mereka karena juga di preview kemarin kita diperlihatkan jika Lo Feng akan bertarung, tetapi di sini dalam versi novel tidak terjadi pertarungan di antara mereka. Pasukan Buluo justru langsung menyerah kepada mereka, yang seharusnya akan terjadi pertarungan karena di preview kemarin kita juga diperlihatkan dengan sedikit adanya pertarungan. Lanjut lagi, pasukan Lo Feng dengan segera menangkap rombongan Buluo yang bertotal 9 orang. Pesawat Buluo telah ditahan oleh pasukan Lo Feng, membuat mereka tidak akan bisa kabur dari bumi. Di sana Lo Feng bersama pemimpin Hong dan Lei Shen menginterogasi mereka kenapa mereka bisa sampai di bumi dan apa tujuan mereka datang ke bumi, sambil diancam oleh pasukan Lo Feng tingkatan bintang 7. Buluo dengan ketakutan menjawab kalau mereka berasal dari alam semesta lain. Mereka sendiri datang ke bumi secara tidak sengaja setelah mereka melewati lubang cacing. Lo Feng bersama Babata yang mendengar itu jadi paham kenapa mereka bisa masuk ke bumi karena melewati lubang cacing, dan tujuan mereka datang ke bumi sendiri hanya untuk mencari harta karun, katanya. Lo Feng bertanya lagi apakah mereka masih memiliki pasukan lain yang akan atau telah sampai di bumi. Di sini Buluo berbohong kepada mereka dengan menyampaikan kalau dirinya hanya datang dengan satu kelompok saja, yaitu kelompok yang sekarang telah ditangkap oleh Lo Feng.
Mereka tidak datang bersama kelompok yang lain, kata Buluo. Dan mereka hanya menggunakan satu pesawat saja, yaitu pesawat penjelajah yang sekarang mereka telah tangkap. Tetapi tanpa Lo Feng ketahui, Buluo sudah memberikan koordinat lokasi bumi kepada keluarga Nolashan lainnya. Koordinat itu akan membawa pasukan armada Luongshan lainnya ke bumi memberikan bantuan kepada Buluo. Karena Lo Feng tidak bisa percaya dengan perkataan Buluo, Lo Feng menyuruh kepada pasukan bintang tingkatan 7 master spiritual untuk menghinoptis Buluo untuk memeriksa kebenaran dari Buluo. Sambil menunggu, Lo Feng bersama pemimpin Hong dan Lei Shen pergi memeriksa kapal milik Buluo. Di sana Lo Feng langsung meminta bantuan kepada Babata untuk merantas kapal Buluo agar mereka bisa mencari informasi dari Buluo. Babata menerima permintaan Lo Feng. Di sana Babata langsung mencoba merantas kapal Buluo dengan Babata yang bertemu dengan AI Buluo, yaitu Atuka. Untungnya karena sistem AI Babata yang canggih membuat Babata bisa merantas kapal Buluo dari Atuka. Setelah Babata mencari informasi, Babata menemukan fakta kalau Buluo tidak akan datang satu kelompok ke planet bumi mereka, melainkan mereka akan membawa pasukan armada keluarga Nolashan ke bumi lagi. Setelah itu juga pasukan Lo Feng yang tadi menghinoptis rombongan Buluo juga memberikan informasi yang sama, yaitu pasukan armada dari keluarga Nolashan juga akan datang ke bumi sebagai pasukan bala bantuan untuk Buluo dalam menginvasi planet bumi. Mendengar hal tersebut membuat Lo Feng, pemimpin Hong dan Lei Shen sangat kaget. Dengan segera Lo Feng meminta kepada pemimpin Hong untuk melakukan rapat besar lagi kepada 5 negara besar untuk membicarakan tentang masalah ini. Dari data yang diambil oleh Babata, Babata sudah bisa mengetahui seberapa banyak pasukan keluarga Nolashan yang akan sampai di bumi, yaitu diantaranya ada pasukan Star Travel dari tingkatan 7, 8, 9 dengan total 10.000 pasukan. Lalu tingkatan bintang level 9 50 orang serta ribuan tingkatan bintang di bawah 9. Serta adanya para pewaris dari keluarga Nolashan dengan mereka yang akan menggunakan 2 kapal induk. Lo Feng yang mendengar itu sangat panik mendengar jumlah pasukan mereka yang sangat banyak, apalagi pasukan bintang sampai lebih 50 orang. Babata memprediksi kedatangan mereka tiba di bumi dalam waktu 3 bulan. Lo Feng pun jadi kebingungan apa yang harus ia lakukan. Di sini Lo Feng memiliki 3 cara untuk bisa melindungi bumi. Pertama, dengan Lo Feng membeli planet bumi. Kedua, dengan memberikan planet bumi kepada Kekaisaran Naga Hitam, ataupun bekerja sama dengan Naga Hitam untuk melindungi bumi. Cara pertama, membeli planet bumi adalah cara utama bagi Lo Feng untuk bisa melindungi bumi. Tetapi jika tidak berhasil, Lo Feng akan memberikan planet bumi ini kepada Kekaisaran Naga Hitam. Karena bagi Lo Feng lebih baik Kekaisaran Naga Hitam yang memiliki bumi dibandingkan harus dimiliki oleh keluarga Nolashan. Dan untuk bisa menjalankan rencana pertama, yaitu membeli planet bumi, Lo Feng harus berada di ranah bintang terlebih dahulu dalam waktu 3 bulan. Karena Lo Feng membutuhkan uang yang sangat banyak untuk bisa melindungi bumi. Jika Lo Feng bisa sampai di ranah bintang, maka Lo Feng bisa menggunakan uang tabungan dari Tuan Huyanbo yang memiliki 3 akun. Mengandalkan kekuatan tanduk emas sampai di ranah semesta akan membutuhkan waktu 1 tahun, dan mereka tidak memiliki waktu sebanyak itu. Tetapi di sana pemimpin Hong memberikan sedikit informasi dari keluarga Nolashan yang telah ia dapatkan dari informasi alam semesta, yang dimana keluarga Nolashan dipimpin oleh seseorang bernama Nolashan yang merupakan seorang pemimpin tertinggi dari keluarga Nolashan, dan mereka memiliki 2 pemimpin lagi yang menjadi pemimpin kedua dan ketiga yang bernama Dewen, yaitu kakeknya Buluo, dan bernama Yike yang nanti akan dijelaskan siapa. Dan keluarga Nolashan merupakan 3 dari keluarga terkuat di alam semesta, namun di Kekaisaran Kuluwo saja, dan di atas Kekaisaran Kuluwo masih ada keluarga Wedi. Mendengar hal itu, Lo Feng seketika teringat dengan Gao Sheng, karena Gao Sheng berasal dari keluarga Wedi, yang artinya Gao Sheng masih berada di atas keluarga Nolashan. Tetapi di sini Lo Feng tidak akan bisa meminta bantuan kepada Gao Sheng untuk menyelesaikan masalah bumi. Masalah bumi merupakan urusan pihak manusia. Setelah itu, Lo Feng memberikan informasi tentang kedatangan pasukan armada keluarga Nolashan kepada 5 pemimpin negara, dan Lo Feng juga memberitahu kepada mereka kalau dirinya bersama pemimpin Hong dan Lei Shen akan melakukan perjalanan alam semesta lagi untuk bisa menyelamatkan planet bumi ini, dengan Lo Feng yang harus melakukan pelatihan agar bisa mencapai ranah bintang. Singkat cerita, Lo Feng bersama pemimpin Hong dan Lei Shen memulai perjalanan mereka menuju alam semesta. Dengan mereka bertiga
ketiga yang menggunakan pesawat Black Dragon Mountain X-81 dengan tujuan pertama mereka pergi ke planet Bailan. Setelah mereka sampai di planet Bailan, mereka langsung membicarakan tentang basis pertahanan hidup yang dimana tempat ini akan digunakan oleh mereka sebagai markas di bumi untuk melindungi manusia dari serangan keluarga Nolashan, yaitu mencari basis pertahanan tingkat C2 dan juga C3. Basis pertahanan ini sendiri merupakan sebuah tempat perlindungan yang kekuatannya melebihi kastil yang sebelumnya Lo Feng telah beli di planet Bailan. Tetapi sayangnya harga dari basis pertahanan sangatlah mahal, sampai miliaran koin naga hitam, sedangkan Lo Feng uangnya sekarang hanya tersisa 1,7 miliar saja. Basis pertahanan ini sangat mahal karena ia mampu menahan serangan dari para pejuang penguasa sektor. Karena tidak memiliki cukup banyak uang, Babata pun menyarankan kepada Lo Feng untuk menjual saja pesawat X-81. Setidaknya mereka bisa mendapatkan uang 10 miliar dengan menjual pesawat tersebut, dan di sini mereka masih bisa menggunakan pesawat penjelajah milik Buluo sebelumnya yang telah mereka ambil sebagai pesawat pengganti mereka sementara. Dan setelah Lo Feng mendapatkan tabungan dari Tuan Huyanbo, mereka bisa membeli pesawat yang lebih bagus daripada pesawat penjelajah Buluo ataupun pesawat X-81. Lo Feng yang mendengar itu setuju dengan Babata. Ia dengan segera memberitahu kepada Gao Shen kalau dirinya berniat menjual pesawat X-81 miliknya. Hal ini pun membuat Gao Shen merasa senang, tetapi Lo Feng memberitahu kepada Gao Shen kalau dirinya sekarang sedang membutuhkan uang. Jadinya Lo Feng meminta kepada Gao Shen untuk mencari pembeli yang bisa membeli pesawat X-81 dengan harga tertinggi. Gao Shen dengan senang hati akan membantu Lo Feng karena ikatan pertemanan Gao Shen dan juga Lo Feng sekarang sudah sangat erat. Jadinya Gao Shen bisa membantu Lo Feng dalam masalah ini. Apalagi Gao Shen ini juga bergabung bersama komunitas pesawat luar angkasa. Jadinya Gao Shen memiliki kenalan yang juga suka kepada pesawat luar angkasa, apalagi pesawat luar angkasa antik seperti pesawat X-81. Setelah Gao Shen berbicara kepada temannya, Gao Shen pun telah menemukan salah satu temannya yang berani membayar tinggi senilai 12 miliar koin naga hitam untuk kapal X-81 milik Lo Feng. Singkat cerita, Lo Feng telah bertemu dengan teman Gao Shen dan lalu mereka pun dengan cepat melakukan transaksi jual beli. Teman Gao Shen memberikan 12 miliar kepada Lo Feng, sedangkan Lo Feng memberikan pesawat X-81-nya kepada temannya Gao Shen. Setelah mendapatkan uang 12 miliar dari penjualan pesawat X-81, Lo Feng pun langsung berbelanja basis pertahanan hidup militer, yang dimana Lo Feng membeli basis kelas C2 sebanyak 5 buah dan kelas C3 sebanyak 1 buah. Dengan total 6 basis pertahanan hidup tersebut, Lo Feng mendapatkan harga senilai 13,2 miliar. Lo Feng masih sanggup membayarnya dengan menggunakan sisa uang Lo Feng sebelumnya waktu penjualan senjata Cakam Ark yang masih tersisa 1,7 miliar. Hari-hari pun telah berlalu. Basis pertahanan hidup yang sebelumnya Lo Feng beli kini telah dibangun di bumi di setiap perwakilan 5 negara besar yang ditinggali oleh seluruh manusia di bumi. Sedangkan Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lei Shen sekarang tidak berada di bumi. Mereka sudah beberapa minggu pergi meninggalkan bumi, dengan mereka yang berkunjung di sebuah planet yang tidak jauh dari bumi. Jaraknya lebih dekat daripada Dragon Star sebelumnya. Planet ini disebut dengan planet Jet Star. Tujuan Lo Feng berada di planet ini adalah untuk bisa mengunjungi bank alam semesta dengan waktu yang cepat. Karena jika Lo Feng nanti sudah mencapai level bintang, maka ia bisa mengambil tabungan milik Tuan Huyanbo dengan sangat cepat dan mudah. Tetapi karena sekarang waktu terus berjalan sampai sudah berada di 3 bulan, armada pasukan pesawat milik keluarga Nolashan kini sudah sampai di tata surya bumi. Dengan mereka juga yang sekarang sudah bisa melihat titik koordinat planet bumi dengan sangat jelas. Mereka sekarang sudah melewati planet Jupiter. Sistem pertahanan luar angkasa yang telah dipasangkan oleh Babata juga telah merespon kedatangan mereka. Kabar ini pun langsung diberitahu kepada semua orang di bumi, serta Lo Feng, pemimpin Hong, dan Lei Shen. Setelah mendapatkan informasi tersebut, dengan segera basis pertahanan hidup langsung menutupi dirinya sendiri. Setiap pintu masuk telah ditutup oleh basis pertahanan hidup untuk melindungi seluruh manusia yang berlindung di sana. Termasuk para pemimpin besar dan juga keluarga Lo Feng berada di dalam basis pertahanan hidup tersebut. Diduga armada pasukan dari keluarga Nolashan akan tiba di bumi dalam waktu 1 jam lagi. Lo Feng sendiri yang mendengar kabar dari kedatangan armada Nolashan membuat dirinya semakin panik karena sekarang Lo Feng masih belum berada di ranah bintang.
Tetapi bumi sudah didatangi oleh pasukan dari armada keluarga Nolashan. Pada saat ini Lo Feng mengalami kesulitan dalam melakukan terobosan. Dan sepertinya untuk pembahasan spoiler dari episode 97 sampai di sini dulu. Kalau gitu Mimin akhiri saja videonya sampai di sini dulu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!